Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tugas teori graf, yaitu pewarnaan. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Gilang Surya Manuril dengan NIM 2124 1010 3052. Lalu ada Faisal Bahari dengan NIM 2124 1010 3054. Lalu ada saya sendiri, Fahrudin Amri Rahmatullah dengan NIM 2124 1010 3055. Nah, pewarnaan graf ini terdiri dari tiga, yaitu pewarnaan titik, pewarnaan sisi, dan pewarnaan lokal anti ajaib. Yang akan kami jelaskan di sini adalah pewarnaan titik. Untuk materi yang akan dibahas di sini ada 4. Yang pertama ada pengertian pewarnaan titik. Yang kedua ada batas bawah dan batas atas bilangan kromatik. Yang ketiga ada bilangan kromatik keluarga graf khusus. Dan yang keempat ada graf kritis. Yang pertama, pengertian pewarnaan titik. Pewarnaan titik dalam graf merupakan pemberian warna pada setiap titik sedemikian hingga dua titik yang dihubungkan oleh sisi harus mendapat warna yang berbeda, dan banyaknya warna yang digunakan harus seminimal mungkin. Masalah pewarnaan titik ini digunakan sebagai model dalam beragam aplikasi seperti sistem penjadwalan, alokasi frekuensi, dan lain sebagainya. Dan di bawah itu ada contoh dari pewarnaan titik. Ada persegi panjang dengan 4 titik, yaitu V1, V2, V3, V4. Yang mana V1 itu titiknya berwarna hitam, V2 titiknya berwarna biru, V3 titiknya berwarna merah, V4 titiknya berwarna hijau. Lalu pewarnaan titik tidak sempurna, sempurna, dan minimal. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf G disebut bilangan kromatik graf G, yang dilambangkan dengan XG. Suatu graf yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan X, G sama dengan K. Nah, untuk 3 gambar di atas ini itu ada contoh dari pewarnaan tidak sempurna dan sempurna. Gambar 1 itu pewarnaan 3 tidak sempurna. Kenapa namanya pewarnaan 3? Karena dia terdiri dari 3 warna, yaitu merah, biru, dan kuning. Lalu gambar 2 itu pewarnaan 4 sempurna dengan warna merah, biru, kuning, dan hijau. Dan yang ketiga itu ada pewarnaan 2 sempurna. Baik, saya Faisal Bahari dengan NIM 2124 1010 3094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batas bawah dan batas atas bilangan kromatik. Bilangan kromatik dari sebuah graf G dapat ditentukan dengan cara menganalisis karakteristik dari graf G. Misalnya pada subgraf atau derajat titik-titiknya. Batas bawah bilangan kromatik dari graf G jika H adalah subgraf dari G, maka XH lebih kecil sama dengan dari XG. Titik-titik pada subgraf diwarnai dengan cara yang sama seperti pewarnaan pada graf G, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan kromatik dari subgraf H adalah paling banyak XG. Contoh di samping merupakan graf lengkap K4 serta memiliki subgraf yang isomorfis, sehingga batas bawah bilangan dari graf tersebut ada 4, yaitu XG lebih besar sama dengan dari X K4 sama dengan 4. Namun graf di samping tidak mungkin dapat diwarnai hanya dengan 4 warna, karena ada titik yang bertetanggaan dengan titik-titik pada kedua graf subgraf K4, itu titik ke-5. Sehingga harus menggunakan titik ke-5. Jadi bilangan kromatik dari graf G adalah 5, yaitu XG sama dengan 5. Batas atas bilangan kromatik graf G dapat ditunjukkan menggunakan teori Mabruk. Jika delta adalah derajat terbesar dari titik pada G, maka XG lebih kecil sama dengan dari delta. Contoh di samping merupakan graf lengkap K4 yang memiliki subgraf isomorfis sehingga XG lebih besar sama dengan dari X K4 sama dengan 4. Sedangkan derajat terbesar dari delta dari titik pada graf G adalah 4, sehingga XG lebih kecil sama dengan dari delta sama dengan 4. Dengan demikian, bilangan kromatik dari graf G tersebut adalah 4, yaitu XG sama dengan 4. Berikutnya adalah bilangan kromatik keluarga graf. Saya Gilang Surya Manuril dengan NIM 3652 akan menjelaskannya. Graf khusus yang pertama adalah graf lengkap, di mana untuk setiap titiknya, titik sudutnya, warna yang digunakan berbeda. Ini dikarenakan pada setiap simpul saling terhubung satu sama lain, sehingga
mendapatkan status bertetangga. Dalam bilangan kromatik, jika sebuah titik simpul saling bertetangga, maka pewarnaannya tidak boleh sama. Sehingga pada graf lengkap, pewarnaan setiap titik simpulnya diwarnakan dengan warna yang berbeda. Yang selanjutnya adalah graf dua partisi lengkap. Bilangan kromatik dari graf ini memiliki nilai 2 jika disimbolkan K dalam kurung M, N sama dengan 2. Dalam graf ini, titik-titik dari graf dalam partisi yang sama itu tidak saling bertetangga. Saling bertetangganya hanya pada partisi yang berbeda. Titik dapat dilihat dalam gambar. Titik yang pertama, pada partisi yang ke A, saling terhubung pada semua anggota dari partisi yang kedua. Sementara setiap simpulnya tidak saling bertetangga pada partisi yang sama. Maka dari itu pewarnaannya pada partisi yang sama, setiap simpulnya dapat diwarnakan dengan warna yang sama, seperti ini. Partisi yang pertama, anggota yang pertama merah, yang kedua merah, yang ketiga merah. Sementara yang kedua, partisi yang kedua, anggota pertama biru, yang anggota kedua biru juga, yang ketiga biru. Nah, yang selanjutnya adalah pada graf pohon. Ini hampir sama seperti graf yang sebelumnya, dua partisi. Sementara perbedaannya adalah dalam bentuk grafnya. Dalam graf pohon dapat digambarkan sebagai graf dua partisi dengan cara pengambilan satu titik sebagai titik akar atau root, kemudian mengatur titik-titik lainnya secara berurutan sesuai dengan jarak ke titik akar. Bilangan kromatiknya adalah 2. Bisa dilihat bahwa merah dengan merah tidak saling bertetangga, sehingga dapat diwarnakan dengan warna yang sama. Yang selanjutnya adalah graf sikel. Graf sikel dengan N lebih dari 3 titik mempunyai bilangan kromatik yang berbeda dengan N genap. Dalam graf sikel, bilangan kromatiknya antara genap dan ganjil memiliki nilai yang berbeda. Jika untuk dengan simpul sejumlah genap, maka bilangan kromatiknya akan 2. Sementara jika ganjil, itu akan menjadi 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar. Di sini, pada penomoran yang ketiga, ini saling terhubung dengan warna biru dan merah. Ini saling bertetangga sehingga tidak boleh menggunakan warna biru atau merah. Dalam graf ganjil akan ada satu simpul yang bertetangga dengan simpul yang lainnya. Sementara yang pada graf genap, graf sikel genap, untuk yang simpul berwarna merah, ini saling bertetangga dengan biru dan biru. Sehingga pada simpul selanjutnya dapat diwarnakan dengan merah, dan selanjutnya lagi dapat diwarnakan dengan biru. Yang selanjutnya adalah pada graf roda. Graf roda ini hampir sama dengan graf sikel, tapi terdapat penambahan pada titik di tengah. Sehingga yang semula
yang semulanya pada N genap, itu akan menambah satu warna lagi dalam simpulnya. Sehingga jumlah bilangan kromatiknya akan menjadi 3, 2, plus 1. Sini dapat dilihat bahwa jika genap dalam sikel itu 2, ganjil 3. Pada graf roda itu dapat penambahan satu titik lagi di tengah yang akan terhubung dalam semua titik di sekitarnya. Sehingga pada graf ini untuk nilai ganjil akan menjadi 4. Karena ini yang di tengah saling bertetangga sehingga warnanya penambahan satu dari graf sikel yang sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Lalu yang terakhir ada graf kritis. Sebuah graf G dikatakan kritis apabila untuk subgraf sejati H dari graf G yaitu H tidak sama dengan G. Berlaku XH kurang dari XG. Contoh graf kritis yaitu graf lengkap KN untuk N lebih daripada 2. Lalu untuk contoh graf tidak kritis ada pada gambar di samping, yaitu G T4 dan H P4. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.